Nah, ya kan? Tadi kita kasih luang di sini buat dia bergerak lewat, ya. Dia masih bisa lewat. Ternyata garam itu tidak berpengaruh terhadap ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama teman saya Mutika dan Sahabat Reptil Bekasi. Dan kami di sini Mengadakan edukasi tentang ular. penanganan ular. Bagaimana cara menangani sewaktu ada ular berada di dekat kita lah, di rumah kita. Yang jelas buat masyarakat jangan bunuh ular. Ular bukan hama. Itu aja. Itu ya. Oke. Nah, buat masyarakat seandainya nanti ada konflik ular ya Bu ya, bisa hubungi kami sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan Nur Ita. Selamat datang di perumahan Kirana Cibitung. Bisa disampaikan pesan-pesan hadirnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini karena mendapat undangan dari Aristia Channel dan sahabat Reptil Bekasi untuk menyaksikan pertunjukan komunitas Reptil Bekasi yang akan memperlihatkan cara menanggulangi atau menangani ular. Ada ular apa? Ularnya ada banyak jenis ya. Ularnya ada banyak jenis, yaitu Ada ular sanca kembang, kobra Jawa, terus kobra Jawa dan swalayor. 3 jenis. Oke ya, dilanjut bahwa yang akan kita lihat di sini adalah nanti ada sanca kembang, kemudian kobra Jawa dan swalayan. Dan ini kita bukan atraksi sebenarnya, jadi cara penanggulangan aja atau pemeliharaan komunitas dari sahabat Reptil Bekasi ini. Dia akan memberikan mungkin penyuluhan ya. Jadi kadang kita sering banyak mendengar bahwa ada mitos tentang ular. Seperti apa kita akan mendengarkan dari sahabat Reptil Bekasi bagaimana cara menangani atau ya banyak mungkin ilmu-ilmu tentang ular bagaimana. Oke, kita nantikan videonya. Nah, itu ya. Nah, sahabat Reptil Bekasi ini kita bergerak di 3 bidang, yaitu yang pertama edukasi, evakuasi, dan konservasi. Nah, edukasinya kita memberikan pemahaman ke masyarakat tentang bahayanya ular, ya, secara biologis, ya, dan secara visual kalian bisa lihat di sini adik-adik, di sini ada ular, ya. Ini jenis ular Python reticulatus atau orang-orang bilang ini jenis sanca kembang. Oh iya. Nah ini malum. Ya wajar karena kenapa hewan ini buang airnya sembarangan? Karena ular itu tidak seperti manusia, tidak memiliki akal pikiran. Ya, hewan itu hanya dia memiliki insting. Ya, nah, kenapa ini termasuk yang saya pegang ini jenis hewan buas? Nah, kenapa ular ini tidak menyerang? Ya, yang saya pegang ini kenapa tidak menyerang? Sedangkan jenisnya hewan buas. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Nah, karena ular ini sering berinteraksi dengan manusia, jadi dia tidak menyerang. Coba, kalau yang liar itu akan menyerang manusia. Nah, perlu adik-adik ketahui nih, pada dasarnya ular itu takut sama manusia. Ya, perlu adik-adik ketahui, ular itu pada dasarnya takut sama manusia. Dia lebih memilih pergi
ketimbang konflik sama manusia. Ya. Nah, kenapa ular itu menyerang? Tahu nggak kenapa ular itu menyerang? Nggak tahu. Ya. Ular itu menyerang ketika mereka merasa terancam. Nah, dia akan menyerang ketika mereka merasa terancam. Kalau tidak terancam, dia tidak akan menyerang. Seperti itu, ya. Nah, kalau ini jenis Piton reticulatus ini ular terpanjang di dunia. Ya, ini ular terpanjang di dunia. Ya, Indonesia memiliki ular terpanjang di dunia. Nah, ini ularnya. Nah, terus kalau yang terbesar ular apa? Tahu nggak yang terbesar ular apa? Hah? Hah? Ayo, ular apa? Iya. Jadi ular terbesar itu adalah anaconda. Itu ular terbesar. Ya. Kalau yang terpanjang apa tadi? Hah? Ular apa? Ular apa? Piton reticulatus. Nah, ini dia ular terpanjang di dunia. Nah, nanti kita akan coba, ya. Ada beberapa hal yang kita akan coba berikan ke adik-adik di sini dan masyarakat yang ada di sini, ya, tentang bagaimana kita akan coba menguak fakta atau mitos, ya, ular takut garam. Nah, saya tanya di sini, ular takut garam atau tidak? Hah? Ada yang takut garam atau tidak? Hah? Yang bilang takut garam coba angkat tangannya. Yang tidak takut garam coba angkat tangannya. Ternyata banyak yang apa namanya? Yang absen ya. Ya. Nanti kita akan buktikan benar tidak ular takut garam. Ya, kita akan buktikan. Ya. Pada dasarnya perlu adik-adik ketahui, pada dasarnya ular itu, ya, itu tidak takut garam. Kenapa tidak takut? Kenapa tidak takut? Ada yang tahu tidak? Hah? Ya? Nggak tahu. Karena ular tidak memiliki kelenjar apa? Ayo, tidak memiliki dia seperti hewan-hewan yang lain, ya. Dia memiliki kelenjar. Jadi hewan ini mana? Kita coba garamnya mana? Nah, ini ada garam nih ya di depan saya. Nanti ada garam. Kita akan buktikan. Nah, jadi ular itu tidak seperti cacing, ya. Tidak seperti apa lagi? Ciput, ya. Nah, jadi tidak berpengaruh terhadap garam karena si kulit ular ini sama dengan kuku kita bahannya. Ya, ntar aja. Ya, jadi ular itu sisiknya sama dengan kuku kita bahannya, yaitu keratin. Ya, coba dibikin lingkaran. Nah, kita bikin lingkaran. Ini kebetulan saya minta garam untuk membuktikan benar tidak. Nah, kebetulan hari ini ada teman-teman YouTuber, ya. Ada dari Aristia ya? Aristia Channel sama siapa? Nurita. Ya, sama sahabat reptil Bekasi. Nah, ini buat adik-adik, tolong ya dibantu. Nah, nanti adik-adik ada nih di channelnya sahabat reptil Bekasi. Nah, ini di depan kita ada lingkaran garam. Ya, kalau memang ular ini takut garam, dia akan diam. Nah, kalau enggak kita kasih ruang buat si ular keluar. Nah, ya. Nah, nanti dia kalau memang ini dia akan memilih, ya. Kita akan gunakan tadi ular piton yang kecil, ya. Ular piton yang kecil. Nah, kita taruh di tengah. Dia akan keluar atau tidak. Nah, ini jenis ular piton reticulatus.
Nah, ini ularnya diam karena ular ini sudah terbiasa sama manusia. Ayo bergerak. Nah, dia akan melintas. Kita taruh lagi. Nah, ya kan? Tadi kita kasih luang di sini buat dia bergerak lewat, ya. Dia masih bisa lewat. Ternyata garam itu tidak berpengaruh terhadap ular. Ya. Jadi garam itu terbukti tidak pengaruh terhadap ular ya. Nah, terus tahu nggak ular itu terpengaruh dengan apa? Ada yang tahu? Hah? Dengan apa? Ya, tadi garamnya kasar Bu, tapi masih bisa lewat. Nah, jadi gini, ular itu tidak seperti manusia atau hewan mamalia lain. Ya, ular itu matanya hampir mendekati buta. Ular itu matanya bisa dikatakan tidak melihat. Nah, dia melihatnya dengan apa? Dengan sensor panas. Ya, ular itu menggunakan sensor panas. Ya, jadi dengan cara apa? Dengan menggunakan lidahnya. Setelah lidahnya, biasanya kalau ular itu penasaran, ya di tempat-tempat baru dia menggunakan partikel-partikel udara yang dia dengan menggunakan lidahnya. Setelah itu dimasukkan ke memori, ya ke jengkostop. Nah, barulah keluar bentuknya. Nah, jadi ular itu pengaruh terhadap bau-bauan yang menyengat. Ya, bau-bauan menyengat seperti apa? Wipo, karbol, ya itu bau-bau yang sangat menyengat yang membuat si ular itu sensornya agak terpengaruh ya, gitu. Oke, nah terus di sini masih banyak ular nggak? Banyak ular nggak? Masih banyak. Gimana caranya biar ular nih nggak masuk ke lingkungan kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Gimana caranya? Nah, buat masyarakat biasanya nih ular-ular ini, apalagi jenis-jenis kobra, ya. Ular jenis kobra itu dia senang dengan tumpukan-tumpukan barang, ya. Dengan tumpukan-tumpukan barang dia senang. Kenapa? Dia di situ biasanya ada hewan-hewan seperti tikus. Ya, tikus akan sembunyi di situ dan ular pun akan mencari. Terus gimana caranya biar ular nggak masuk ke lingkungan kita? Kita putus mata rantai si tikus. Dengan cara apa? Hidup bersih. Ya, ketika hidup bersih, kita buang sampah pada tempatnya. Tikus tidak akan berkembang biak, ya. Ular pun tidak akan masuk ke lingkungan kita. Seperti itu ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya tidak? Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya biar lebih enak? Ayo dong, ada yang mau nanya?